Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Nih kebetulan Mama di sini mau sedikit menjawab pertanyaan penonton dan mengutarakan. Sebenarnya dari dulu-dulu saya pengen banget mengutarakan, pengen ngomong ke penonton, tapi belum ini aja momennya gitu ya, momennya. Terus kebetulan saya juga masih waktu itu masih uber-uberan lah kata orang mungkin ya, kejar-kejaran waktu karena segala-gala kan cuman saya sama Bang Hara ya di sini, sementara kerjaan kesana kesini gitu. Jadi masih uber-uberan waktu. Mau ngasih penjelasan ke penonton, mohon maaf saya belum sempet gitu kan. Jadi ini berhubungan komen penonton ya, yang katanya mah daripada pusing-pusing mending Mama jual motor gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya mau minta maaf sama ibu yang dulu ngasih motor ke saya. Karena saya cek WA-nya udah nggak aktif. Jadi saya cek nomor HP-nya udah nggak aktif. Saya niatnya tadinya mau ngehubungin teman-teman ya. Mau ngehubungin ibu yang dulu memberikan motor kepada saya. Dan dulu waktu ngasih motor itu, ibu, saya ngasih ini untuk ibu, bukan untuk siapa-siapa. Karena saya tahu apa yang ibu butuhkan saat ini adalah motor. Tapi motor yang benar-benar untuk ibu, katanya kan gitu ya. Jadi ya waktu itu memang benar-benar saya juga bersyukur banget dikasih motor dalam keadaan waktu saya memang lagi butuh motor mogok-mogok terus. Saya sering jalan ke sana ke sini, waktu itu kan banyak perjalanan ke sana ke sini gitu. Dan memang kepake banget gitu ya, motor itu memang kepake banget gitu. Saya ngucapin terima kasih kepada ibu, karena ibu ini nggak menyebutkan namanya, yang memberikan motor kepada saya. Terima kasih udah membantu saya dan udah mengasih fasilitas untuk saya gitu ya, fasilitas kendaraan motor. Tapi di sini juga saya mau mohon maaf, mau minta maaf kepada ibu yang udah baik hati, yang udah perhatian sama saya, memberikan saya. Bahkan saya bilang waktu itu ada sisa untuk ini saya juga beliin kenang-kenangan untuk saya. Saya beliin tas juga, tasnya alhamdulillah sampai sekarang, sampai sampai sekarang pun sering saya pakai gitu tasnya gitu. Tapi ada ya teman-teman yang ada yang ngasih tas juga. Waktu itu saya senang-senang, saya simpen di yayasan lama. Pas saya ke Rangkas Bitung saya nggak bawa, ternyata ada yang ngacak-ngacak gitu teman-teman, dan jadi kotor, jadi jelek tasnya. Begitu saya bersihin, saya pakai, tapi jelek banget. Jadi dari situ saya jarang pakai gitu ya. Dan di sini saya bingung ya mau ngucapin gimana. Terima kasih, dan juga saya minta maaf karena tanpa pemberitahuan, tanpa saya ngasih tahu kepada ibu yang memberikan motor kepada saya motor itu saya jual gitu teman-teman. Jadi sebelum teman-teman menyarankan untuk menjual motor itu untuk kebutuhan Mama udah jual. Karena waktu itu Mama bingung, Mama pusing, karena Mama juga ditagih sama yang punya rumah ini. Saya nyari utangan, waktu itu saya nyari utangan teman-teman ya. Emang utangannya nggak jauh ya, emang tuh utangannya saya ngutang ke anak gitu ya. Karena saya juga nggak mau minta gitu. Saya nyebutnya utang. Jadi saya ngutang ke anak, itu gede gitu kan. Karena kurangnya masih gede di rumah itu, kurangnya masih gede, jadi saya minjem ke anak. Tapi kebetulan anak juga lagi kebutuhan banyak dan kekurangan. Waktu kekurangan itu saya menjual motor teman-teman. Kekurangan untuk bayar rumah ini saya jual motor.
Jadi untuk menutupi utang. Jadi untuk ibu yang memberikan motor, saya mohon maaf, tapi itu tetap Bu, motor itu ada wujudnya gitu. Biarpun nggak berwujud motor, tapi motor itu ada wujudnya. Karena daripada saya kebingungan nyari utangan ke sana ke sini susah, motor itu saya jual untuk membayar kekurangan rumah ini, Ibu. Jadi mohon maaf, saya udah menjual motor itu. Tapi insya Allah motor biarpun dijual, kebukti nggak kemana-mana. Saya bisa buat nutup kekurangan rumah ini. Memang untuk nutup rumah ini saya ngutang gitu ya, ngutang ke tempat lain. Bahkan uang Bang Hara pun ada uang sedikit saya pinjem, saya pakai gitu. Kata Bang Hara nggak usah mikir minjem lah, toh kita tempatin bersama gitu. Jadi dari mana aja, yang penting saya bisa nutup utang rumah ini. Karena kan nggak enak ya teman-teman ya, rumah udah ditempatin tapi utang masih ngutang, kan nggak enak sama yang punya rumah gitu teman-teman ya. Jadi ini jawaban saya dan juga niat saya untuk memberitahukan kepada teman-teman udah tersampaikan. Tapi di sini juga saya tuh juga ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang selalu ngedoain saya, yang selalu ngedukung saya, selalu membantu secara membantu berjalannya yayasan ini. Saya juga ngucapin terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya yang udah ngedukung Mama. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu semuanya. Terima kasih dukungannya, terima kasih doanya. Dan ada juga saya di sini mau ngutarain isi hati saya juga teman-teman ya. Jadi saya udah berjalan beberapa bulan ini menempuh jalur saya. Waktu itu teman-teman udah tahu lah, saya datang ke Polda untuk gimana caranya, solusinya saya bisa mendapatkan uang saya kembali. Dan dari Polda menyarankan saya untuk membuat grup nasabah supaya bisa menghandle semuanya. Karena kalau umpamanya bikin laporan sementara nasabahnya banyak, bikin laporannya ke Polda atau ke polisi itu satu-satu nantinya ribet, terlalu ribet gitu. Jadi akhirnya dibikinlah suatu grup gitu kan. Dan kebetulan waktu itu udah terbikin grup di Anyer dan saya juga langsung ikut grup itu gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya teman-teman ya, di grup itu kita saling mendukung, saling memberi semangat. Bahkan ada dari pihak LBH yang bahkan nggak dibayar teman-teman. Pihak LBH memberikan tenaga, sukarela, ide-ide, tenaga-tenaga untuk bisa gimana caranya nasabah itu uangnya kembali lagi gitu teman-teman. Makanya kemarin tuh dari grup LBH melayangkan surat somasi kepada pihak BMT. Itu dilayangkan surat somasi 1 kali, belum ada tanggapan. Langsung dilayangkan lagi somasi 2 kali, nggak ada tanggapan. Dan kita berencana untuk ke Polda teman-teman. Jadi insya Allah nanti bareng-bareng dari korban nasabah BMT itu bakal ke Polda untuk mengadukan gimana caranya untuk mengadukan supaya uang kita bisa kembali gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman, di sini saya juga ngucapin untuk pihak LBH, pihak tim 5 yang udah gigih membantu kita yang benar-benar perlu dibantu, yang benar-benar pengen uangnya itu kembali gitu teman-teman. Jadi di situ ya teman-teman, saya memberitahukan teman-teman tentang ini udah 2 ya, dan 1 lagi teman-teman ya.
ada juga yang komen soal ya saya begini, saya begitu gitu ya. Itu mohon maaf kalau memang ada yang nggak berkenan gitu kan ya. Karena memang saya di sini terus terang aja mengutarakan gitu loh. Saya sendiri mengutarakan apa yang menjadi kesusahan saya gitu. Tapi itu juga bukan ibaratnya ada yang gimana ya, ngerasa saya itu minta-minta gitu. Kayaknya ya teman-teman ya, ada yang saya pengen dikasih belas kasihan gitu. Saya minta-minta gitu. Memang kalau saya tuh ya dapetin komen yang tajam-tajam itu langsung saya hapus teman-teman ya. Dan kadang ya mohon maaf kalau ada komen yang kurang berkenan, saya langsung tutup itu teman-teman. Saya langsung tutup dan nggak mau ribet. Intinya saya terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedukung saya, yang udah ngedoain saya. Saya sampai bisa kuat gitu, sampai kuat. Itu semua berkat doa teman-teman gitu teman-teman. Tapi ada juga komenan, mama itu masih nyusahin diri amat sih gitu. Hidup mama udah mapan, mama tinggal diem di rumah, duduk di rumah nungguin anak cucu gitu kan, nggak usah pusing-pusing gitu. Nah inilah teman-teman, namanya orang itu punya jalan hidup masing-masing ya teman-teman ya. Namanya orang itu punya jalan hidup masing-masing. Seperti saya yang kata teman-teman tinggal enak, diam di rumah, ini ngadepin anak cucu gitu kan. Mungkin bagi teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu ya, enak lah diem di rumah gitu. Tapi bagi saya mungkin memang hati saya untuk bisa menelantarkan mereka itu nggak bisa gitu teman-teman ya. Apalagi kemarin waktu pergi dari Dinsos, saya menawarkan anak-anak yang nggak ada keluarganya, saya kembalikan ke Dinsos nggak mau nerima. Berapa orang gitu nggak mau nerima gitu kan teman-teman. Jadi mau dikemanain anak-anak ini gitu kan, mau dikemanain anak-anak ini. Masa iya sih mau saya taruh di jalan gitu, di mana hati nurani saya gitu. Saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa ibaratnya membiarkan mereka terlantar di jalan gitu. Dan ada juga yang komen, masih ada aja yang komen, kenapa sih nggak di Umbul aja, kenapa sih nggak di yayasan yang lama aja gitu. Sebenarnya sama aja teman-teman ya, di yayasan lama sekarang ini karena kebetulan atasnya itu asbes, itu banyak juga yang bocor dan juga banyak perlu perbaikan. Dan juga satu teman-teman ya, yang teman-teman dari dulu saya udah utarakan, yang selalu menanyakan kenapa nggak di Anyar, kenapa nggak di Umbul aja gitu. Izin teman-teman ya, izinnya itu belum bisa diperpanjang, nggak bisa diperpanjang dari dulu gitu. Jadi intinya itu. Dan alhamdulillah kalau di sini alhamdulillah warganya baik-baik, tetangga baik-baik, bahkan RT-nya, terus lurahnya, bahkan kemarin ini memang nggak divideoin juga dari pihak kantor polisi. Pihak polisi juga pernah datang ke sini menanyakan gimana untuk pendirian yayasan ini. Ya semuanya udah saya jelaskan gitu teman-teman. Dari pihak Bapak polisi datang ke sini, saya jelaskan bahwa perizinan sedang diurus gitu, karena memang saya terkendala dengan menembus izin ininya pendirian yayasan, karena kan harus pindah yayasan kan, dari Anyar dipindah ke sini itu harus bikin lagi ke notaris. Nah di notaris itu kan harus ada uang 2.500.000 gitu. Bikinnya gak mahal teman-teman,
Kalau notaris lain itu bisa mahal. Karena waktu kemarin Bang Ego nanya, Mama bikin di notaris berapa? 2.500.000. Kok murah mah katanya. Alhamdulillah Mama dapat murah. Dan perpindahan pun Mama dapat murah. Karena ada yang bikin ke notaris itu sekitar 5 juta gitu kan. Tapi ada juga yang di bawahnya gitu. Mungkin ada juga yang di bawah Mama. Mungkin ya. Tapi alhamdulillah Mama dapat harga yang 2.500.000 gitu teman-teman. Dengan perpindahan ini ya, pendirian yayasan. Sama aja sih waktu mendirikan 2.500.000 dan waktu pindah dari yayasan sini, yayasan Anyer ke sini sama aja 2.500.000 gitu teman-teman. Dan di sini saya juga kenapa ya Ali sekarang sering kumat gitu teman-teman. Sebenarnya kalau Ali itu dulu juga sering tapi jarang di videoin teman-teman. Cuman kalau sekarang ini saya kurangin obat teman-teman karena saya nggak punya obat. Saya ini di sini gini teman-teman ya, karena anak-anak ini kan belum ada BPJS. Kalau saya bikin BPJS, saya juga harus jadi anak-anak itu warga sini atau gimana gitu kan, ditumpangkan di sini gitu. Sementara anak-anak belum teman-teman. Kalau saya udah kakak di sini gitu, jadi udah warga di sini ya. Kalau saya udah warga Rangkas gitu. Jadi KTP saya pun udah KTP Rangkas, kakak udah kakak Rangkas gitu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak ini saya memang lagi ngurangin obat. Saya kasih obatnya cuma 3 hari sekali. Karena apa? Karena saya ngambil obat di Anyer itu nggak bisa. Karena saya udah tinggal di sini. Sementara saya mau kerjasama dulu ke puskesmas ini, saya izin ininya belum ada. Pendirian yayasan yang di sini belum jadi gitu. Jadi saya belum bisa mengurus gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini ya penjelasan saya. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa memaklumin kesulitan saya dan juga yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan selama ini, semoga teman-teman memaklumi gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.